serupa dengan gambar. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus Kau terus bekerja Tuhan di tempat ini rumah-Mu Tuhan. Kami datang membawa hati kami Tuhan. Kami buka telinga hati kami, mata hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Mari Roh Kudus Kau mengurapi kami semua yang menyampaikan, yang mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus sendiri yang menyampaikan secara pribadi kepada kami semua tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan berbicara pada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah di tempat ini di GSCA CWS Gedung Kenanga, ibadah jam 9 pagi, maupun yang mengikuti ibadah ini secara online dari melalui streaming YouTube kita. Haleluya. Firman Tuhan hari ini saya beri judul pertanyaan pertama Yesus. Ya, saudara. Saudara, ada beberapa Alkitab yang memberi warna berbeda untuk kalimat-kalimat yang diucapkan Yesus. Pernah lihat ya, saudara ya? Ada Alkitab yang seperti itu, biasanya yang kata-kata Yesus warna merah. Atau kalau Bapak Ibu Saudara sekalian memakai Alkitab elektronik, ya, pakai aplikasi di HP, biasanya yang kata-kata Yesus di Perjanjian Baru ya, di 4 Injil itu diberi warna yang berbeda, warna merah. Nah, kalau saudara membuka Injil Yohanes, maka saudara lihat di pasal 1, saudara scroll gitu ya, langsung kelihatan nanti yang warna merah yang pertama, saudara. Dan itu adalah perkataan Yesus yang pertama yang dicatat oleh Yohanes di dalam Injilnya, Injil Yohanes. Dan kalimat tersebut merupakan sebuah kalimat pertanyaan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Kita akan membaca Yohanes pasal 1 mulai ayat 35. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Saya berhenti sebentar. Yohanes yang disebut di sini maksudnya Yohanes Pembaptis, saudara ya. Dia bersama 2 muridnya. Murid yang pertama dikatakan di perikop itu disebutkan namanya di dalam ayat-ayat berikutnya, Andreas. Dan murid yang kedua tidak disebutkan namanya, tetapi diyakini itu adalah Yohanes, penulis Injil ini, saudara ya. Murid yang dikasih Tuhan, dia memang jarang menuliskan namanya sendiri di Injilnya. Jadi Yohanes Pembaptis berdiri dengan 2 orang muridnya, Andreas dan Yohanes. Ayat 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus, saudara. Ayat 38. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Ini adalah pertama kali dicatat di dalam Injil Yohanes, Yesus berbicara dan dalam bentuk pertanyaan. Apakah yang kamu cari? Dalam New English Translation atau beberapa terjemahan lainnya mengatakan, "What do you want?" Ya, jadi apa yang kamu cari itu terkait dengan apa yang kamu inginkan, ya, apa yang kamu mau. Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ayat 39, ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Saudara, ada 3 kalimat yang saya beri warna agak berbeda di layar, dan ini adalah percakapan mereka yang pertama ya, perkataan Yesus yang pertama dan komunikasi dengan muridnya yang pertama yang dicatat di Injil Yohanes sekali lagi. Dan 3 kalimat ini menarik sekali dan saya ingin kita merenungkan pada pagi hari ini, saudara-saudara. Yang pertama, apakah yang kamu cari? Yang kedua, Rabi, di manakah engkau tinggal? Dan yang ketiga, marilah dan kamu akan melihatnya. Menarik sekali, saudara. Jadi Yesus lagi jalan,
diikutin 2 orang, saudara-saudara ya. Nah, kemudian Yesus dikatakan tadi, tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat ada yang mengikut, bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Menarik bahwa kalau ada orang ngikutin saudara, kira-kira yang ditanya ya mau ngikutin jadi murid ya, dia nggak nanya nama kamu siapa gitu ya, atau latar belakang kamu apa gitu ya, saudara ya. Kalau kita bilang iya Yesus kan maha tahu, ya dia nggak perlu nanya namanya, dia sudah tahu ya, bahwa mereka nelayan, Yesus sudah tahu. Kalau Yesus sudah tahu semua, kenapa dia masih bertanya apa yang kamu cari, saudara? Jadi pertanyaan ini bagi saya merupakan pertanyaan reflektif yang Yesus mau muridnya merenungkannya, saudara. Dengan kata lain Yesus berkata begini, saudara, kamu mau ikut aku? Kamu mau jadi murid aku? Kamu mau jadi pengikut Kristus? Apa yang kamu cari? Apa yang kamu cari? What do you want? Apa yang kamu inginkan dalam pengiringanmu kepada Yesus? Kalau kamu mengikut aku, mau apa? Apa motivasimu? Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, saudara, setelah Yesus bertanya itu, murid-murid berkata, 2 orang murid ini menjawab dengan sebuah pertanyaan, ya saudara-saudara. Rabi, di manakah engkau tinggal? Saya pikir ini kok agak nggak nyambung ya. Ditanya apa yang kamu cari? Rabi, di manakah kamu tinggal? Kira-kira nyambung nggak, saudara ya? Dan saya hampir skip ayat ini, saudara, ketika saya belajar mempersiapkan firman Tuhan. Oh ini kayaknya nggak nyambung, nggak usah dibahas. Tetapi saudara, kemudian saya terperanjat, saudara, saya terkejut ketika saya membaca sebuah ayat di Kolose yang nanti kita akan baca, yang menghubungkan 2 hal ini, saudara. Kalau kita tanya, Rabi, di manakah engkau tinggal? Zaman kita sekarang, Tuhan, di mana engkau tinggal? Tuhan ada di mana, saudara? Ya, Tuhan ada di mana-mana ya. Tuhan ada di surga. Tuhan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan itu 2 pertanyaan ini ada di Kolose pasal 3 ayat 1. Mari kita baca, saudara. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat ini menghubungkan 2 pertanyaan tadi, saudara. Yesus bertanya, kamu cari apa? Kemudian Yesus bertanya, Rabi, di mana engkau tinggal? Rasul Paulus dalam pengurapan Roh Kudus, dia menuliskan surat Kolose ini. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Perkataan duduk di sebelah kanan Allah berbicara tentang pemerintahan, saudara. Ya, dia memerintah di sana. Jadi ini juga menghubungkan ayat firman Tuhan yang dikatakan oleh Yesus sendiri, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dengan kata lain, saudara, Yesus bertanya kepada orang yang mau mengikut dia, kepada kita semua yang menjadi pengikut Kristus, kepada orang yang mau menjadi murid Kristus ya. Tadi lagu kita nyanyikan mengikut Yesus. Maka Yesus bertanya pertanyaan pertama kepada pengikutnya, apa yang kamu cari? Dan Kolose tadi menjawab, carilah perkara yang di atas, di mana Yesus berada, di mana Yesus duduk sebagai raja. Dan Yesus berkata dengan kalimat yang lain, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang kita lakukan hari-hari ini, saudara? Kegiatan kita di pekerjaan, di rumah, di pelayanan bahkan, saudara ya. Ini murid-murid bicara soal pelayanan, mengikut Yesus. Tetap Tuhan bertanya, apa sih yang kamu cari? Apa yang kamu mau? What do you want? Apa yang kamu cari? Kamu mencari perkara yang di atas atau yang di bawah? Kamu mencari kerajaan Allah atau kerajaan tandingan dari kerajaan Allah, yaitu kerajaan dunia, saudara. Dan firman Tuhan berkata yang kamu cari harus kerajaan Allah.
Ya, dimanapun kita berada, kita bekerja di dunia non gereja, orang sebut sekuler, saudara ya, pun kita bisa bekerja untuk kerajaan Allah. Namun sebaliknya juga bisa begitu, saudara ya. Kita aktif di dalam pelayanan, tetapi kita perlu selalu memeriksa diri kita. Apakah kita mencari atau masih mencari kerajaan Allah, atau kita sudah menyimpang, saudara. Nanti kita akan lihat bagaimana pertanyaan ini tidak hanya pertanyaan pertama yang sekali Yesus ngomong, nggak pernah ditanyakan lagi, saudara. Walaupun mungkin kalimatnya tidak se-eksplisit yang pertama, tetapi ujian atau renungan atau refleksi apa yang kamu cari itu terngiang-ngiang, itu terlihat dalam pengikutan murid selanjutnya, saudara. Carilah dulu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah, saudara? Kerajaan Allah tidak semata-mata sebuah tempat atau sebuah keadaan, ya. Ada yang mengatakan itu sebuah tempat, ada yang mengatakan itu sebuah tempat, situasi atau keadaan, ya saudara. Setelah kita mati, tidak hanya setelah kita mati, saudara. Bahkan kita selama kita hidup, kita bisa hidup dan kita harus hidup di dalam kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah itu berbicara tentang kedaulatan, tentang kehendak Allah. Mencari kerajaan Allah berarti hidup dalam kedaulatan kehendak Allah. Ya, tadi dikatakan perkara yang di atas itu adalah perkara di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah sebagai raja. So, hidup dalam kerajaan Allah berarti hidup dalam kehendaknya. Hidup dalam apa yang Dia mau, apa yang Dia rencanakan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yesus bertanya, dan pagi hari ini Dia kembali bertanya, apa yang kamu cari? Apa sih yang kamu inginkan dalam hidup ini? Apa sih yang kamu inginkan? Apa yang kamu cari dalam pelayanan, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu? Saudara, Rick Warren dalam Purpose Driven Life menulis, pertanyaan ini merupakan pertanyaan filsuf selama berabad-abad. Untuk apa saya ada di bumi? Dengan kata lain, apa yang harus saya cari? Apa yang harus saya kejar, saudara? Dan Rick Warren menulis secara umum ada 5, saudara. Saya tidak akan membahas secara detail, hanya saya sebutkan, yaitu worship, penyembahan, fellowship, ya, bersekutu, discipleship, ya, pemuritan, ministry, pelayanan dalam gereja, dan mission, pelayanan keluar. Nah, itu secara umum, saudara. Kita punya panggilan di situ, tetapi ada panggilan yang spesifik buat setiap saudara. Ya. Panggilan Tuhan yang spesifik dalam kehidupan saudara. Dan biarlah kita selalu merenungkan dan memikirkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, salah satu clue-nya, saya sering share sama anak saya yang sudah besar, David. Kamu tanya ya, Tuhan mau apa dalam hidup kamu? Kamu tanya ya, apa rencana Tuhan dalam hidup kamu? Gimana Pak cara mendapat jawabannya? Oke, salah satu clue-nya yang saya yakini adalah talenta, saudara. Ya, kalau Tuhan mendesain kita untuk sebuah tujuan, pasti Dia memperlengkapi kita dengan sebuah talenta yang terkait sama tujuan itu. Betul ya, saudara ya? Tidak mungkin Tuhan, kita deh manusia nih mau menciptakan alat penerang, ya, lampu, tapi bentuknya seperti ini ya, tidak ada bohlamnya sama sekali. Tidak mungkin, saudara. Jadi kalau lampu itu bertanya, buat apa saya ada? Dia bisa memeriksa diri sendiri, saya punya potensi apa ya? Oh, saya ada bohlamnya gitu ya. Saya kalau dialiri listrik saya bisa menyala, saudara. Jadi dengan kita melihat talenta apa yang ada pada kita, itu bisa membawa kita membantu kita menemukan tujuan-tujuan Allah dalam hidup kita. Maka kedaulatan Allah, kehendak Allah dalam hidup kita bisa kita penuhi. Itu menurut saya mencari kerajaan Allah. Talenta tidak hanya selalu terkait dengan bakat, ya, dengan keahlian, tetapi menurut saya definisi talenta adalah modal yang Tuhan berikan kepada kita untuk memenuhi kehendak Allah. Hidup dalam kerajaan Allah, mencari
kerajaan Allah, mencari kehendak Allah, mencari perkara yang di atas, pertama kali hidup dalam kehendak Allah. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Tuhan mau arahkan kita kemana? Itu yang kita doakan, saudara ya. Bukan apa yang kita mau, apa yang kita kepingin ya saudara. Terus kita minta Tuhan, pakai bahasa yang agak kasar, maksa Tuhan untuk menyertai kita, memberkati yang kita kepingin. Tidakkah lebih indah saudara, kita tanya sama Tuhan, apa Tuhan yang kau mau dalam hidupku? Dan ini berlaku di seluruh hidup kita saudara. Tidak pernah ada kata terlambat, saya yakin. Sejak kecil, sejak muda, sampai usia berapapun, kita terus bertanya, apa yang saya cari ya Tuhan? Tuhan, apa yang harus saya cari? Apa yang harus saya kejar? Dan kita ingin rindu untuk tetap berada di jalurnya Tuhan saudara. Kerajaan Allah selalu bicara tentang kedaulatan, kehendak Tuhan. Kerajaan Allah juga selalu bicara tentang perkara yang kekal, saudara ya. Perkara yang kekal, yang memiliki nilai-nilai kekekalan. Tuhan bertanya kepada murid-murid, apa yang kamu ngikut aku, kamu cari apa? Kamu cari hal-hal yang kekal atau hal-hal yang fana? Kamu mencari hal-hal kerajaan surga atau kamu mencari sama kayak yang dicari orang-orang yang tidak mengenal Allah? Ya, itu ditulis di Kolose saudara. Jadi pastikan saya mendorong saudara, kita bertanya sama Tuhan, apa yang harus saya cari, dan kita mencari perkara yang kekal. Kita investasikan waktu kita, energi kita curahkan untuk hal-hal yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebab itulah yang namanya mencari kerajaan Allah, mencari perkara yang di atas, ya, kerajaan Allah. Kalau ada perkara yang di atas kerajaan Allah, maka ada juga Alkitab berkata ada perkara yang di bumi, saudara ya, dan itu disebut kerajaan dunia. Kolose pasal 3 berkata, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, ya. Jadi ini kontrasnya ya, menarik bahwa Alkitab tidak mengkontraskan surga dengan neraka, tetapi kerajaan Allah dengan kerajaan di dunia, saudara. Sebab disitulah kita berada, saudara ya. Kerajaan di bumi tentu tidak bicara tentang kerajaan secara fisik di Inggris atau kesultanan di Brunei, saudara. Tetapi berbicara, kita lihat saja saudara dalam 1 Yohanes. Oke, ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging yang pertama, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, perhatikan saudara ya, tetap hidup selama-lamanya. Alkitab sekali lagi mengkontraskan, ada keinginan Allah, ada kehendak Allah, ada kehendak manusia. Dan kehendak manusia tidak jauh-jauh dari keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup ya. Kalau pepatah Jawa bilang 3 katanya ya, harta, wanita, tahta gitu ya saudara ya. Ya, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan dari Bapa melainkan dari dunia. Dan cirinya saudara, kalau hal-hal perkara-perkara yang kerajaan surga, kerajaan Allah itu kekal nilainya, maka yang di bumi ini dikatakan di sini sedang lenyap. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, artinya orang yang mencari kerajaan Allah, mencari kebenaran Allah, dia tetap hidup selama-lamanya. Saudara, seorang jurnalis majalah Forbes ya, Katie Caprino, dia mensurvei apa yang manusia cari, dan dia cuma boleh kasih cuma 1 kata ya. Dia tanya ke ratusan orang ya melalui survei, melalui online, tidak tanya langsung. Apa yang Anda cari? 1 kata ya. 1 kata. Kemudian dia menyusun 8 jawaban teratas. Kira-kira apa saudara yang dicari manusia pada umumnya? Kayaknya ada yang jawab tadi ya. Ya, ada yang jawab uang, betul ya. Ya, ini jawabannya saudara. Ada yang tertinggi kebahagiaan. Semua orang atau sebagian besar orang bisa merumuskan apa yang dia cari, dan jawaban terbanyak adalah kebahagiaan.
Yang kedua, uang, kebebasan, damai, sukacita, keseimbangan, kepuasan, kepercayaan diri. Ya, ini dalam bahasa Inggris tetap satu kata ya. Tadi syaratnya dari Katie ini satu kata yang menunjukkan apa yang kamu cari dalam hidup ya saudara. Nah saudara, kita perhatikan bahwa jawaban manusia ini, saya rasa tidak ada yang salah saudara. Kita semua, bahkan Tuhan pun menjanjikan apa yang diinginkan. Jadi sebetulnya klop saudara ya, apa yang kita rindukan dan apa yang memang Tuhan rindukan untuk kita alami dan kita jalani di dunia ini. Masalahnya saudara, dari mana dan kemana arah dari yang kita inginkan ya saudara. Kita mau kebahagiaan, kita mencari kebahagiaan dari mana saudara? Apakah dari kerajaan yang di bawah, atau kita mencari kebahagiaan menurut standar kerajaan yang di atas? Kita mencari uang tentu boleh saudara. Alkitab berkata kalau kamu nggak kerja jangan makan saudara. Kita harus bekerja saudara ya. Tetapi untuk apa dan dengan cara bagaimana? Pakai sistem kerajaan yang di bawah atau kerajaan yang di atas? Demikian pula selanjutnya saudara. Keberhasilan, kebebasan damai, sukacita, keseimbangan, kepuasan, ya, kepercayaan diri, kalau teori Maslow, pengakuan diri, aktualisasi diri, semua hal-hal yang natural yang memang Tuhan taruh di dalam kita. Tetapi sekali lagi pertanyaan Tuhan, apa yang engkau cari selalu dikaitkan dengan di mana engkau tinggal, yaitu mencari semua ini dari perkara-perkara yang di atas saudara. Yang ketiga saudara, kalimat yang ketiga. Jadi Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Murid menjawab, Rabi, di mana engkau tinggal? Jawabannya di atas, di kerajaan surga saudara. Dan yang ketiga ia berkata, dia menjawab pertanyaan murid-murid, mari dan kamu akan melihatnya. Oh, kamu mau tahu di mana aku tinggal? Yaudah, ayo ikut saya. Nanti kamu akan lihat di mana saya tinggal. Dan tadi saya sempat bilang ya, di mana dia tinggal itu bicara tentang kerajaan Allah, tentang kehendak Allah di mana dia berada saudara. Dan kita melihat saudara bahwa dalam pengikutan kelihatan saudara bahwa Tuhan memurnikan apa yang dicari oleh murid-muridnya. Suatu hari mereka melintasi daerah Samaria ya, Yesus dengan murid-murid ya saudara ya, melewat daerah Samaria. Kemudian orang Samaria ini menolak saudara, nggak boleh karena Yesus ini orang Yahudi. Terus ini dicatat dalam Lukas pasal 9 saudara, ayat 54 berkata, ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes, artinya salah satu dari dua murid tadi saudara, melihat hal itu dan mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ya ini orang Samaria nggak mau terima kita nih. Aku doain ya Tuhan ya supaya api turun dari langit menghanguskan mereka. Ayat 55, akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Sebuah pertanyaan dalam perjalanan pengiringan mereka kepada murid-murid, pengiringan murid-murid kepada Tuhan. Apa yang kamu cari? Kamu menemukan satu masalah dalam kehidupanmu, kamu menemukan oposisi dari orang yang harusnya kamu layani, malah kamu binasakan. Kamu mau binasakan, kamu mau turunkan api dari langit. Sebetulnya apa yang kamu cari? Kepuasan diri kah? Kamu mencari balas dendam kah? Kamu mencari agar kamu diakui hebat kah? Saudara, dan dalam kisah yang lain murid-murid bertengkar tentang siapa yang terbesar. Ya, mereka bertengkar siapa di antara kita berdua-belas nih, siapa yang paling gede, siapa pemimpinnya ya? Gua, saya gitu ya. Bahkan sampai nanti di surga siapa yang didudukin di sebelah kiri kanan Tuhan. Mereka mempertengkarkan dan Tuhan bilang, kalian nggak tahu yang kalian cari. Di kerajaan saya yang terbesar adalah yang terkecil. Ya Tuhan berkata, karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yesus menunjukkan apa yang kamu cari. Kerendahan hati harusnya saudara ya, hati hamba harusnya. Jadi kalian mencari hal-hal yang masih salah saudara. Dan ini wajar dalam kehidupan kita, pengiringan kita sama Tuhan saudara ya. Tuhan memurnikan kita. Ya tadi lagu yang kita nyanyikan, saya tadi sempat catat. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu,
Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Tanda mujizat apa, saudara? Menurut saya mujizat yang terbesar, salah satu mujizat yang paling penting dalam pengikutan kita adalah ketika keinginan kita di-adjust, diselaraskan dengan keinginan Tuhan. Dalam hal apapun, termasuk dalam pelayanan. Saya ingin bersaksi sedikit, saudara, singkat saja. Dalam kehidupan saya mengalami menghadapi persimpangan-persimpangan. Saya rasa setiap kita menghadapi ini atau pernah mengalami ini, saudara. Persimpangan, saya mau kemana? Apa yang saya mau cari, saudara? Nah, saya bersyukur. Saya tidak pernah lupa hari itu, saya kebetulan ada di luar kota, sehingga saya pergi. Saya baru pertama kali ke kota itu, sehingga saya ke gereja itu pun tentunya pertama kali, dan ketemu hamba Tuhan itu juga baru pertama kali. Saya tidak tahu siapa yang berkhotbah, waktu itu saya belum dengar, dan waktu itu Tuhan bertanya, walaupun kalimatnya tidak persis, hal yang sama, menanyakan, Gamal, sebenarnya kamu cari apa? Dan saya bersyukur, saya menangis waktu itu karena saya merasa Tuhan mengarahkan saya jalur yang harus saya pilih. Saya yakin saudara juga pernah mengalami hal seperti itu. Berapa tahun kemudian, beberapa belas tahun kemudian, kembali saudara, saya berada di persimpangan jalan, atau bisa dikatakan saya mulai miring, saudara. Dan pertanyaan Tuhan kembali datang, Gamal, kamu nyari apa sebenarnya? Saya berdoa kiranya momen-momen ini, momen pertanyaan apa yang kamu cari ini, boleh menjadi pengalaman hidup kita, dan kita boleh merespon dengan positif, saudara. Karena kalau kita menyimpang, saudara, salah satu pengertian dari dosa adalah nggak pas, ya harusnya ke sana tapi miring, saudara, ke situ atau ke situ. Hamartia, ya saudara, tidak pas pada apa yang Tuhan inginkan. Seorang bapak gereja bernama Agustinus, dia berkata bahwa kekristenan itu adalah penyesuaian keinginan, kehendak, adjustment of desires, ya, penyucian keinginan, kerinduan kita. Dan biarlah ini menjadi keinginan kita juga, saudara. Kerinduan kita untuk selalu berada di jalurnya kerajaan Tuhan, ya, kerajaan Allah. Seringkali biasanya kalau saya ulang tahun, saudara, ya, ada beberapa saudara yang dengan penuh kasih bertanya, apa yang mau saya doakan buat Anda di hari ulang tahun Anda. Dan biasanya jawaban saya adalah supaya saya tetap ada di jalur Tuhan. Buat saya itu yang paling penting, saudara, ya. Apa yang kamu cari, Gamal, yang saya cari, saya tetap di jalur Tuhan. Saya tetap mencari perkara yang di atas. Saya tidak mau lagi banyak terpengaruh oleh apa yang orang bilang atau kesuksesan orang lain, ya, kepingin seperti mereka, saudara. Tapi itu membuat saya hamartia, saudara. Saya keluar dari jalurnya Tuhan. Saya tetap di jalurnya Tuhan. Rasul Paulus berkata, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia dari semuanya itu. Lebih mulia dari yang dulu saya cari. Lebih mulia dari yang dulu saya kejar. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ketika dua murid ini mau mengikuti Yesus, Yesus bertanya, apa yang kamu cari? Siapkah kamu melepaskan apa yang dulu kamu cari dan kamu mencari apa yang sekarang kerajaan surga cari, saudara? Paulus menuliskan di Korintus, itu sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kalau saya bekerja, saya tidak kerja sembarangan. Kalau saya melayani, saya tidak melayani sembarangan. Saya tidak mau sekedar sibuk, ya saudara. Saya tidak mau sekedar aktif, saudara. Tetapi saya mau berada di jalurnya Tuhan. Dan saya percaya Tuhan juga dengan senang, dengan sukacita, dengan semangat menjawab pertanyaan kita. Tuhan, apa yang seharusnya saya kejar? Apa yang seharusnya saya inginkan? Slide saya yang terakhir, saudara, adalah sebuah quote dari William Carey. William Carey adalah seorang misionaris dari Inggris. Dia melayani di India, saudara. Hidupnya, pelayanannya di India penuh dengan perjuangan, saudara, sampai anaknya yang kecil
meninggal di India dalam pelayanan saudara-saudara karena sakit saudara. Dan pelayanannya begitu berat, mereka kekurangan makanan saudara. Mereka hidup dalam kesulitan sampai akhirnya terjadi pertobatan satu. Setelah berapa tahun hanya satu orang bertobat, tapi mereka bersyukur. Kemudian 2, 3 dan selanjutnya pelayanan beliau berbuah-buah. Dan ini yang beliau tulis, salah satu quote, salah satu perkataan beliau yang sangat terkenal, yang kalau saya terjemahkan secara bebas, saya tidak takut gagal, saya takut sukses dalam perkara yang tidak penting. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang selalu bertanya dan merefleksi ke dirinya sendiri, Tuhan, apa yang saya cari? Orang-orang seperti ini yang menganggap serius pertanyaan Tuhan, apa yang kamu cari kalau kamu mengikut aku? Dan pertanyaan pertama Tuhan ini tidak menjadi satu-satunya pertanyaan yang tidak muncul kembali, tetapi seumur hidupnya William Carey bertanya dan kita pun terus bertanya. Raja Daud berdoa, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong. Tuhan, apakah aku mulai hamartia? Apakah aku mulai memperjuangkan sesuatu yang tidak Engkau suruh? Apakah aku memperjuangkan sesuatu yang bukan untuk kerajaan di atas, tapi kerajaan yang di bawah? Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saya percaya Tuhan senang saudara kalau kita meminta suatu permintaan seperti itu saudara. Selidikilah aku ya Tuhan, apakah jalanku serong, tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita tundukkan kepala kita saudara. Biarlah di kesempatan ini, di pagi hari ini, kita pakai waktu ini saudara. Kita manfaatkan kesempatan kita boleh bertemu dengan Tuhan. Dan bila Roh Kudus bertanya kepada saudara, apa yang kamu cari? Apa yang selama ini engkau perjuangkan? Apakah engkau perjuangkan sesuatu di mana Yesus ada? Kerajaan Allah. Apa yang kamu kejar dan apa yang kamu korbankan untuk kamu, apa hal yang kamu kejar itu? Bapa, tolong kami Tuhan. Kami mau hidup sesuai kehendak-Mu. Kami mau hidup di rel kerajaan-Mu. Kami rindu Tuhan, seperti Rasul Paulus di akhir hidupnya mengatakan dia telah menyelesaikan pertandingan yang baik di jalur yang sudah Engkau sediakan spesifik buat kami Tuhan. Kami gak bertanding di jalur orang lain Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami mau mencari kerajaan-Mu. Kami mau Engkau berdaulat atas hidup kami. Bawalah hidup kami Tuhan semakin seperti yang Engkau inginkan Tuhan. Tolong kami untuk mengejar hal-hal yang Engkau ingin kami kejar, hal-hal kerajaan surga yang bawa kami semakin serupa dengan Engkau. Selidiki hati kami Tuhan. Bila jalan kami serong Tuhan, tuntunlah kami di jalan yang kekal. Kami dan keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami Tuhan. Jangan sampai kami serong Tuhan, tetapi sampai akhir dari hidup kami tetap di jalur-Mu dan semakin teguh di jalur perlombaan yang Engkau tentukan buat kami. Mari Roh Kudus Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Mari Roh Kudus Engkau terus berbicara kepada kami. Dan biarlah pertanyaan pertama-Mu ini Tuhan selalu terngiang di hati kami, selalu menjadi refleksi kehidupan kami. Apa yang sebenarnya kami cari dalam hidup ini? Biar kami mencari kerajaan-Mu, mencari perkara yang di atas. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Kami percaya Engkau akan menyatakan kehendak-Mu atas kami semua. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang percaya kita katakan
Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.